Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi anak-anak hebat, anak-anak cerdas SD Muhammadiyah 8. Khususnya anak-anakku kelas 4 Al-Wakil, Ar-Raqib dan Al-Haq. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, 1. Siswa dapat menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. 2. Siswa dapat mengetahui macam-macam jenis teks fiksi. Yang pertama, Pak Gofar akan menjelaskan teks fiksi atau cerita fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Berikut adalah unsur-unsur pembentuk teks fiksi. 1. Tema. Tema adalah dasar cerita atau suatu pokok yang menjadi dasar terbentuknya sebuah cerita. 2. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam cerita. Mulai dari awal peristiwa di dalam cerita, permasalahan yang ada di dalam cerita, dan juga penyelesaian masalah yang ada di dalam cerita. 3. Latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan pada suatu cerita. Latar ada 3 macam. Yang pertama, latar waktu, kemudian latar tempat, dan latar suasana. Keempat, amanah. Amanah adalah pesan yang terkandung pada sebuah cerita. Jenis-jenis cerita fiksi yang pertama yang sering kita baca yaitu dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng yaitu cerita fiksi yang menceritakan tentang hayalan dan hal-hal yang ajaib yang diceritakan dari mulut ke mulut atau dari generasi ke generasi. Dongeng ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sage. Sage adalah jenis dongeng atau cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya cerita tentang Lutung Kasarung. Macam dongeng yang kedua yaitu mite. Mite yaitu cerita yang berlatar belakang sejarah, biasanya dipercaya oleh masyarakat sebagai hal yang benar-benar terjadi, bersifat suci, dan biasanya ditokoi oleh dewa. Contohnya cerita Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Macam dongeng yang ketiga yaitu legenda. Legenda yaitu cerita rakyat yang terjadi pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah atau asal-usul suatu daerah. Contohnya, asal-usul Danau Toba, cerita Malin Kundang, dan cerita Telaga Warna. Jenis dongeng yang keempat yaitu fabel. Fabel yaitu jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dan tingkah laku dan bermasyarakatnya seperti manusia. Contoh cerita Kancil dan Buaya. Macam dongeng yang kelima yaitu cerita jenaka atau cerita lucu, yaitu jenis cerita humor yang membangkitkan tawa, keriangan, dan sindiran. Contohnya cerita Si Kebayan dan Abu Nawas. Cerita fiksi yang kedua yakni cerpen atau cerita pendek, yang merupakan cerita fiksi yang berisi tentang kehidupan seseorang pada suatu keadaan atau kejadian dan biasanya tersusun dalam 20.000 kata. Contohnya cerpen-cerpen yang ada di koran, misal yang berjudul Oh Mama, Oh Papa. Cerita fiksi yang ketiga yakni roman, merupakan cerita fiksi dengan tema percintaan. Contohnya Sidul Anak Jakarta dan Gadis Empat Zaman. Cerita fiksi yang keempat yakni novel. Novel merupakan cerita fiksi yang menceritakan kisah hidup seseorang. Biasanya berisi peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang di sekelilingnya. Contohnya ada novel Laskar Pelangi, novel Siti Nurbaya, dan novel Dilan.
Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk lebih memahami materi hari ini, anak-anak silakan berlatih di buku Bu Pena 4D halaman 11 dan 12. Jika sudah selesai, silakan difoto dan dikirim ke Walas masing-masing. Demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.